Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rismawati akan menjelaskan masalah dan kebijakan terkait pentingnya kelembagaan dalam peningkatan pendapatan perekonomian. Contoh kasusnya adalah perusahaan unicorn di Indonesia. Unicorn adalah sebutan untuk perusahaan startup alias perusahaan rintisan yang bernilai di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13,5 triliun. Saat ini, Indonesia sudah banyak memiliki unicorn yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat, yaitu salah satunya adalah Traveloka. Traveloka menjadi startup Indonesia yang menjadi unicorn. Mereka mendapatkan gelar itu setelah mendapatkan suntikan dana pada tahun 2016 dan 2017 dari Expedia East Ventures, Hillhouse Capital Group, JD.com, dan Sequoia Capital. Traveloka mendapatkan total dana sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat, tercatat 4 kali putaran pendanaan semenjak 12 November 2017. Traveloka dianggap perusahaan dengan pertumbuhan tercepat yang mendapatkan gelar unicorn setelah 5 tahun beroperasi. Traveloka dikenal sebagai perusahaan yang memiliki layanan pemesanan tiket transportasi, pemesanan hotel, hingga penyewaan kendaraan. Perusahaan teknologi dengan layanan pemesanan jasa transportasi ini diperkirakan memiliki evaluasi lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, kini bisnis Traveloka juga merambah ke layanan gaya hidup, direktori kuliner, hingga jasa keuangan. Khusus jasa keuangan, Traveloka menawarkan solusi pembayaran dan asuransi. Aplikasi Traveloka sendiri telah diunduh dari 60 juta kali oleh pengguna. Permasalahannya, dari beberapa perusahaan unicorn seperti yang dijelaskan di atas adalah Traveloka salah satunya, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, JNT Express, dan banyak lagi. Dari daftar unicorn di atas, sebagian besar dimiliki oleh asing. Hal ini berarti terkait persoalan asing mengeruk keuntungan dari pasar Indonesia. Pada kasus ini terlihat bahwa sebagai suatu institusi kurang mampu memberikan dukungan dalam membangun infrastruktur dan environment industri digital yang secara geografis milik dan berada di Indonesia. Sudah dapat dipastikan, hal ini akan berdampak pada pendapatan perusahaan nasional yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan negara. Jadi, kebijakan yang harus dilakukan adalah pemerintah haruslah menyediakan rambu-rambu perlindungan. Bentuk perlindungannya ada pada fairness. Dalam terminologi fairness, tidak semata-mata pada kaidah efisiensi, karena bila ini terjadi yang menang pasti yang pintar dan kaya. Perlindungan dalam arti infrastruktur yang dibangun dalam bagaimana akses UMKM ke dalam market itu. Tanpa adanya peran pemerintah dalam menciptakan sistem kelembagaan yang baik, para pionir industri di atas akan menyapu kompetitornya di dalam negeri, dan karena akses pada teknologi ini terbatas, maka hanya akan tersisa oligarki kapitalis. Kebijakan pemerintah sebagai salah satu yang mampu membuat kelembagaan harus selalu tentang mengarahkan dampak ini menjadi dampak positif, melindungi mereka yang akan dimakan oleh industrialisasi berbasis teknologi robotik, artificial intelligence, IoT, dan internet system. Disinilah keberpihakan pemerintah itu diperlukan. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.